Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Amrina Rosada. Kali ini kita akan membahas mengenai pendayagunaan zakat tepat sasaran. Zakat dalam perspektif sosial dan ekonomi. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan atau muamalah, yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bentuk ekonomi. Oleh karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Selanjutnya, peran dan pengelolaan zakat terhadap kemiskinan. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat. Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Lalu, apa sih pengaruh zakat terhadap kemiskinan? Nah, jika dilihat, di Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia, harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi zakat. Potensi ini tentu saja dianggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil yang baik. Potensi zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan kata lain, zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak akan habis, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehubungan dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Kemudian, prinsip pendayagunaan zakat tepat sasaran. Dalam pendayagunaan zakat, ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diberikan kepada 8 asnaf. Yang kedua, manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Dan yang terakhir, sesuai dengan keperluan mustahik. Selanjutnya, untuk meningkatkan daya guna zakat dalam pengentasan kemiskinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh amil zakat. Yang pertama, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, melainkan sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. Yang ketiga, dana zakat yang terhimpun harus dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan zakat harus bisa menjadi modal untuk berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat, lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerimaan zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Yang terakhir, lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerimaan zakat. Lembaga ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam pengembangan dan penyaluran hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia adalah negara nomor 3 di Asia Tenggara. Dalam hal apa? Kelaparan. Hal tersebut berdasarkan data untuk tahun 2021 yang dihimpun oleh Global Hunger Index atau GHI. Dalam kasus ini, pandemi memiliki dampak signifikan terhadap krisis ekonomi global. Sebagai lembaga pengelolaan zakat, Basnas hadir di tengah masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Salah satunya dengan program Bank Makanan. Program ini merupakan program penyaluran paket hidangan siap santap kepada masyarakat rentan, yang mana program ini telah berjalan sejak tahun 2019. Dalam momen ini, Bank Makanan Basnas hadir di Kampung Sungai Labuh, Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Saat tiba di lokasi ini, tim Basnas perlu melewati jalanan yang rusak. Namun, tim tetap semangat untuk mendistribusikan amanah dari masyarakat. Mata pencaharian masyarakat di sini sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan perikanan. Sebagaimana yang kita ketahui, adanya pandemi juga menyebabkan perubahan pola aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kampung Sungai Labuh yang kesulitan dalam mendistribusikan hasil tani dan hasil tangkapannya, sehingga penghasilan masyarakat Sungai Labuh mengalami penurunan. Setelah mendistribusikan paket bank makanan di daerah ini, tim Basnas masih perlu mendistribusikan ke pesantren setempat. Uniknya, kami harus menaiki sebuah getek untuk mengakses pesantren tersebut. Sungai ini merupakan akses satu-satunya warga untuk menuju pondok pesantren dan pemukiman lainnya. Bahagianya masyarakat terlihat saat menerima bantuan bank makanan. Saya dibagi makanan, banyak terima kasih sama Basnas. Makasih Basnas. Perjalanan belum selesai. Tim Basnas masih perlu menuju pemukiman warga lainnya, kali ini menggunakan perahu sederhana yang terbuat dari kayu. Alhamdulillah, zakat Anda telah sampai ke mereka dan telah membantu masyarakat dalam mengakses makanan yang bergizi. Hadirnya bank makanan di tengah masyarakat Sungai Labuh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang sehat bagi mustahik di masa pandemi COVID-19, serta mencegah terjadinya kelaparan bagi keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian. Terima kasih atas kepercayaan Anda.